Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Ye Chen sedang duduk bersila di atas awan, seluruh tubuh bersinar, guntur berterbangan dan suara naga bergema. Dia mendapat keberuntungan, setelah menelan tubuh 9 matahari, garis keturunan yang sangat mendominasi. Dan esensinya terintegrasi sepenuhnya dengan sakramen kuno. Keadaan mata terpejam, Ye Chen menerobos 3 alam kecil berturut-turut. Sekarang dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi kultivator puncak alam suci. Di pagi hari, lebih dari 2.000 orang yang bereinkarnasi keluar dari ruangan satu demi satu, semuanya mulia. Ketika Ye Chen muncul, 2.000 orang yang bereinkarnasi berkumpul satu demi satu untuk memberi hormat. Ye Chen tersenyum, setelah itu, mengeluarkan Immortal Flame dan guntur surgawi, serta ekaristi yang lebih mendominasi. Melihat ini, dengan kegembiraan di mata mereka, seolah-olah yang bereinkarnasi tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen, lalu semua duduk bersila. Inti dari tubuh sakramen kuno adalah untuk membersihkan darah. Itu akan menjadi peluang yang tak terlupakan. Sementara darah dimurnikan oleh ekaristi, ada juga yang menerobos belenggu kultivasi. Pada malam hari, Ye Chen menarik kekuatan magisnya dan membawa para reinkarnator ke Tripod Cauldron, terbang ke langit berbintang. Dia berencana menemukan tempat yang aman untuk mereka tinggal. Tidak mungkin tinggal di tripod. Kan, notabene ruangannya terbatas. Sambil nyelam minum air, selain mencari para reinkarnator, terbang melintasi langit berbintang, mencari Daluo Jianzong untuk menanyakan tentang Dewa Pedang Langit. Sama seperti Kulun Su, sebagai raksasa abadi saya kira memiliki cara. Di depan, itu seorang pria muda, mengenakan jubah putih Daluo Jianzong. Kultivasinya hanya puncak langit, meskipun begitu memiliki garis keturunan yang luar biasa. Ketika seseorang datang tiba-tiba, pemuda berbaju putih sedikit mengerutkan kening, terutama karena senyum Ye Chen tidak normal. Kamu, Ye Chen menyeringai dan menamparnya. Ketika dia tiba, dia tidak tahu mengapa Ye Chen memukulinya. Ye Chen menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menghapus ingatan pemuda berpakaian putih, namanya Li Kang, seorang murid dari generasi Tianzi dari Daluo Jianzong, dan generasi yang sama sebagai anak Dewa Daluo. Ye Chen meminjam darah Li Kang lalu menyamar menjadi penampilannya, napas, serta tingkat kultivasi. Lalu ia langsung menuju ke Daluo Jianzong. Dari jauh, ada bintang yang besar, lebih besar dari bintang manapun yang pernah ia lihat. Itu adalah bintang Ziwei. Hah, ketika Ye Chen sedang menonton, murid dari pedang Daluo Sekte, perawakan kurus pipi monyet bermulut tajam dan berkepala tikus. Dalam ingatan Li Kang yang diambil Ye Chen, itu Zheng Tao, bukan seorang biksu manusia, tapi monster tikus, iya. Seorang tukang reparasi pedang. Apa yang kamu lihat? Zheng Tao melirik Ye Chen. Apa pedulimu padaku? Ye Chen langsung mengangkat kakinya dan terbang menuju Ziwei Star. Tunggu aku. Zheng Tao buru-buru mengikuti jejak Ye Chen, kudengar akan ada pemilihan lagi. Semua murid Fan Daluo Jianzong memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, akan mendapat kehormatan untuk memahami roh pedang dari Dewa Pedang. Roh pedang Dewa Pedang. Ye Chen, mendengar itu, matanya berbinar. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk kita. Sampai di Gunung Peri. Kemudian saya tahu bahwa Sekte Pedang Daluo yang agung, Gunung Peri, ada hampir 9.000 puncak, dan masing-masing tertutup awan, indah dan indah. Zheng Tao telah berlari. Ye Chen mengikuti, menatap pedang besar yang berdiri di Sekte Pedang Besar Luo. Tingginya ribuan kaki. Ada formasi yang luar biasa kuat. Jika diserang dengan serangan yang kuat, pertahanan di sini tidak akan meledak selama 800 tahun. Kuat dan keterlaluan, Ye Chen telah menghela nafas sepanjang jalan, dan dia merasakan aura samar-samar, dari 15 orang suci, dan ada 300 kuasa sage, terpencar di berbagai tempat. Kecuali untuk ini, aura yang paling tidak jelas. Nafas, jauh di dalam Gunung Peri, itu adalah Raja Suci. Ye Chen melihat dari kiri ke kanan sepanjang jalan. Sekte Pedang Daluo adalah pembudidaya pedang. Anda bisa melihat murid yang berlatih kendo di mana-mana. Mencari dalam ingatan Li Kang, Ye Chen bertanya-tanya. Di mana Dewa Pedang dan Niat Pedang? Apa itu Niat Pedang? Junior Brother Ye, terdengar suara Duan Yu, yang ada di tripod, apa ada reinkarnasi di bintang ini? Ye Chen menepuk jidatnya, dan segera mengetahui bahwa dia belum menghitung di bintang ini. Menghitung, mata Ye Chen berbinar, itu benar-benar ada. Di tanah terbuka, ada arena bertarung besar yang tergantung di sana, ada bau darah dan banyak penonton. Tempat yang bagus, kata Ye Chen dengan ekspresi serius. Dengan gumaman di dalam hatinya, Ye Chen melihat ke tempat pertempuran, di mana dua murid berdiri,
Satu berbaju ungu dan putih. Baju putih itu adalah orang yang berinkarnasi di Daluo Jianzong, kultivasi yang di atas ring mereka berdua berada di tahap pertama Kaisar Realem. Dalam ingatan Li Kang terdapat memori tentang baju putih itu, dan namanya adalah Yang Feng. Adapun murid berpakaian ungu namanya Han Ming. Han Ming memiliki latar belakang yang lebih besar. Dia adalah putra dari kekuatan besar di wilayah Bintang Biduk, dia biasanya tinggal di Daluo Jianzong. Tapi tidak kalah sombong dan mendominasi. Reinkarnasi yang mana saudara muda Ye, suara Duan Yu di Chaos Cauldron mau tidak mau bertanya. Murid berpakaian putih bernama Yang Feng di atas panggung. Dia reinkarnasi dari saudara Nei Feng. Ye Chen tersenyum sedikit. Duan Yu tertegun sejenak, dan sekali lagi menatap murid berbaju putih. Dia sangat berbeda dari kehidupan masa lalunya. Kakak Ni Feng, reinkarnasi itu misterius, bisa berubah jadi wujud binatang batu dan lainnya, Ye Chen menjelaskan. Tiba-tiba suara terdengar di panggung pertempuran. Yang Feng, saya di sini hari ini, jadi Anda tidak akan bisa merangkak kembali. Maka itu tergantung, apakah kamu memiliki kemampuan. Balas Ni Feng dengan ringan. Han Mingyin tertawa, melangkah keluar, tubuhnya seperti hantu, dan muncul lagi. Dia berjarak 10 meter dari reinkarnasi Ni Feng. Dia membunuh pedang dan memotong pita perak. Cahaya peri. Ni Feng yang bereinkarnasi tidak akan menunjukkan kelemahan. Pertempuran segera dimulai. Kedua pertarungan itu setara. Medan perang besar berdengung karena pertempuran antara keduanya. Sungguh seperti kehidupan sebelumnya. Melihat Ni Feng, Ye Chen tersenyum. Satu orang berada ke sisi Ye Chen, itu Zheng Tao, yang ditemui Ye Chen di luar Ziwei Star, masih memiliki sepasang mata kecil yang fokus di arena. Dengar, jangan mencuri dariku. Ye Chen melirik Zheng Tao, kata Ye Chen. Apakah aku orang seperti itu? Lalu siapa yang akurat? Kali ini saya pergi untuk petualangan, saya mendapat harta karun, membuka tas penyimpanan, dan mengeluarkan bola roh ungu darinya. 800 batu sumber akan menjualmu dengan harga murah. Zheng Tao mengedipkan mata kecilnya pada Ye Chen. Ye Chen menyentuh dagunya, menatap tas penyimpanan Zheng Tao. Saat Zheng Tao membuka tas penyimpanan, dia keluar dari tas penyimpanan. Mencium bau harta karun, dan itu adalah harta yang luar biasa. Zheng Tao masih pegang batu ungu, masih menunggu jawaban Ye Chen. Tidak, sejujurnya, aku menyukai tripod perunggu kecil di tas penyimpananmu. Tripod tembaga kecil. Zheng Tao bergumam, mencarinya, dia mengeluarkan pembakar dupa kecil dan mengeluarkannya di depan mata Ye Chen. Ini. Iya, apa kamu jual itu? Ye Chen tersenyum, harganya. Bisa dinegosiasikan. Jual, tentu saja. Zheng Tao menyeringai, lalu berkata 1000 batu asal. Setuju, tanpa berpikir dua kali, Ye Chen memberikan 1000 batu sumber, dan kemudian mengambil kuali perunggu kecil. Zheng Tao, diam-diam mengatakan bahwa dia membeli kuali perunggu kecil dari kios pinggir jalan. Hanya 100 batu sumber, dan dia mendapat untung 900. Ye Chen memegang tripod kecil dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia memiliki 2 tripod tembaga kecil seperti ini. Salah satunya berasal dari pasar gelap-gelap Dacu. Jiang Taixu pernah berkata itu adalah harta karun. Ye Chen dulu memurnikan darah iblis di kuali kecil, itu memang harta karun. Adapun kuali kecil lainnya, itu diperoleh dari kota langit Tianfu Divine Dynasty dan 10.000 domain, dan ada juga darah ajaib di dalamnya. Tripod kecil hari ini persis sama dengan 2 tripod kecil yang dia dapatkan di pasar gelap Nether dan kota dinasti Dewa Tianfu. Itu pasti berasal dari satu orang, dan itu juga mengandung setetes darah iblis murni. Ini adalah hal yang baik. Ye Chen tersenyum misterius, dan memasukkan kuali tembaga kecil ke dalam tas penyimpanan, dan hanya menunggu waktu untuk memurnikan darah ajaib di dalam kuali. Adapun rahasia kuali, perlu dipelajari. Di platform pertempuran, Han Ming dan Ni Feng, keduanya memegang pedang pembunuh, napas mereka naik dengan cepat. Hampir 100 gerakan telah dilewati. Keduanya ingin menentukan kemenangan dengan satu serangan ini. Membunuh. Tapi setelah mendengar raungan Han Ming, Ni Feng jauh lebih tenang. Ini agak mirip dengan kehidupan sebelumnya, sifatnya dingin, acuh tak acuh dan tegas. Dua kekuatan magis kendo bertabrakan. Retakan, pedang Han Ming retak, senjata, ditusuk oleh Ni Feng Yijian, dan jatuh ke platform pertempuran. Hasil ini membuat para penonton menghela nafas. Han Ming sempoyongan, dan menyemburkan darah. Bunuh aku. Wajahnya garang, meraung seperti anjing gila. Segera, 3 sosok berada di medan perang. Mereka adalah murid dari divisi yang sama dengan Han Ming, dan tingkat kultivasi mereka sama dengan Han Ming dan Ni Feng. Ni Feng, yang terluka parah yang hendak mundur, dikelilingi oleh 3 orang. Darah tumpah dari sudut mulutnya. Apa artinya ini? Ni Feng memegang pedang dan memandang ketiganya dengan acuh tak acuh.
Ketiganya mencibir, kamu menyakiti juniorku, jadi kami akan minta penjelasan. Ye Chen melangkah ke arena, dengan senyuman, dan berkata, lalu penjelasan apa yang senior inginkan. Zheng Tao tertegun saat menonton, Ni Feng tertegun, semuanya tercengang. Bukankah itu Li Kang? Bagaimana situasinya? Ini untuk melawan Yang Feng. Hanya andalkan dia sebagai ranah. Sangat lucu. Sebelum semuanya bertambah berisik atau selesai berbicara, tiba-tiba, 3 orang lawan yang arogan dan mendominasi telah terbang keluar dari platform pertempuran. Wow, murid-murid yang melihat ketiganya terbang keluar, terbang jauh, jauh sekali, menggambar busur indah di kehampaan. Ikutlah, Ye Chen telah menarik Ni Feng. Ni Feng melihat hal yang paling nyata. Dia menyaksikan Lin Kang menyapu 3 orang dengan telapak tangan. Bagaimana membuatnya tidak kaget dengan pemandangan seperti itu? Ye Chen tersenyum, dan menghilang di sini bersama Ni Feng. Keduanya setelah pergi, para murid di bawah platform pertempuran bereaksi. Aku melihat dengan benar, seseorang menggaruk kepalanya. Apakah itu Li Kang? Itu adalah trik yang menyapu 3 orang, Li Kang harus menyembunyikan kekuatannya. Seseorang mengerang, aku harus berbicara dengannya. Zheng Tao sudah menyelinap keluar. Seorang teman yang baik sangat kuat, yang benar-benar mengejutkan. Han Ming meraung dengan enggan. Dia telah membayar 3 orang itu tapi akhirnya tak sesuai harapan. Berita tentang Li Kang menyebar. Itu, dan gunung peri ini tiba-tiba mendidih. Di sini, Ye Chen telah menarik Ni Feng ke gua rahasia. Ni Feng mengikuti jalan Ye Chen, dia juga ingin mengerti. Bagaimana Li Kang yang biasa saja itu menjadi kuat. Ye Chen mengangkat tangannya untuk aktifkan formasi, menutupi radius ribuan meter. Bukankah ini adalah kekuatan magis yang dimiliki oleh seorang sage? Gumam Ni Feng. Ye Chen tersenyum, seperti biasanya dia membantu mengembalikan ingatan Ni Feng. Ni Feng tiba-tiba gemetar, lalu memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Ye Chen melirik Ni Feng, lalu mengeluarkan tripod tembaga kecil yang dibeli dari Zheng Tao. Setetes darah ajaib disempurnakan dengan api abadi, diserap oleh Ye Chen, dan diintegrasikan ke dalam cara sihir. Mengotak-atik tripod itu, hanya mengetahui bahwa bahan yang digunakan untuk tripod sangat istimewa, keras dan tak tertandingi. Apa asal-usul tripod kecil ini? Duan Yu di Chaos Tripod bertanya ragu-ragu. Itu harus menjadi sesuatu dari iblis. Kebetulan aku punya satu, kamu juga punya. Ye Chen tertegun, sedikit. Duan Yu mengeluarkan sebuah kuali kecil. Karena itu berguna untuk saudara muda Ye, itu akan diberikan kepada saudara muda. Terima kasih kepada kakak senior Duan Yu. Ye Chen tersenyum dan memegang kuali tembaga kecil yang dikirim oleh Duan Yu. Tripod kecil berdengung, dan 3 tripod kecil lainnya juga terbang keluar. 4 tripod kecil melayang di sekitar satu sama lain, tampak sangat bahagia, semuanya dengan kekuatan magis yang saling terjalin meluap. Ye Chen menatap gambar yang saling terkait dari 4 tripod kecil. Samar-samar, dia melihat sosok dari punggungnya, agung dan tangguh seperti gunung. Itu harus menjadi raksasa abadi. Hanya dengan melihatnya, Ye Chen merasa matanya kesemutan dan pikirannya linglung. Ye Chen membanting ringan di dalam hatinya. 4 tripod kecil juga berhenti bergetar. Artefak ini pasti berasal dari banyak asal, dan mereka juga harus menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Ye Chen berubah kembali ke penampilan aslinya, hanya berpikir bahwa Ni Feng akan mengenalinya sebagai Ye Chen pada pandangan pertama. Saya tidak tahu kapan, saya melihat tubuh Ni Feng berhenti gemetar, matanya penuh air mata, dan dia menatap Ye Chen dengan tatapan kosong. Saudara Ni Feng, selamat datang kembali. 100 tahun, Ni Feng melangkah maju dan memeluk Ye Chen. Dulu dan sekarang adalah mimpi fantasi. Ye Chen mengeluarkan Duan Yu dan beberapa orang yang bereinkarnasi. Kalian, melihat Duan Yu dan orang dari kampung halaman, air mata yang baru saja dihapus Ni Feng mengalir lagi. Ye Chen tersenyum sedikit, dan mengangkat tangannya untuk memukul alis Ni Feng dengan cahaya peri. Cahaya peri ini mengandung banyak kenangan, termasuk dacu, dan banyak hal setelah dia datang ke surga dan 10.000 domain, seperti berapa banyak orang bereinkarnasi yang dia temukan di sepanjang jalan, seperti siapa yang dia temukan. Secara alami, dia tidak akan memberitahu Ni Feng tentang beberapa hal, seperti 100 tahun kesepian di lubang hitam di luar angkasa. Pada malam hari Ye Chen membawa Duan Yu dan yang lainnya ke dalam tripod. Bagaimanapun, ini adalah Daluo Jianzong. Ye Chen berubah kembali menjadi penampilan Li Kang. Ye Chen menanyakan tentang Dewa Pedang pada Ni Feng. Aku tidak tahu. Ni Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, mungkin hanya orang suci yang tahu, terlalu rahasia. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Hanya dengan mengandalkan niat pedang dari Dewa Pedang, kamu dapat menemukan Dewa Pedang dari surga. Ni Feng memandang Ye Chen ragu-ragu. Aku memeriksa gulungan rahasia tentang masalah ini. Ye Chen berkata perlahan,
Untuk keberadaan tingkat Dewa Pedang Surga, niat pedang sebagian besar dengan sedikit kebijaksanaan, begitu niat pedang terbangun kebijaksanaan spiritual, kemungkinan besar dapat berkomunikasi dengan dewa-dewa. Baru-baru ini, Daluo Jianzong akan memilih kembali anak dewa, dan mereka yang tampil luar biasa memiliki hak istimewa untuk memahami pedang Dewa Pedang. Nifeng menepuk bahu Ye Chen, dan senyum langka muncul di wajahnya. Dia bisa membayangkan betapa dia telah menderita di abad yang lalu untuk menemukan reinkarnasi. Ayo istirahat. Ye Chen tersenyum, dan berbaring di tanah. Dia memang lelah. Sudah 100 tahun sejak Chu ke surga dan domain. Kalian berdua ternyata sini. Ketika keduanya berbicara, yang satu mendaki gunung, dan itu adalah Zheng Tao. Kamu ada di mana-mana. Ye Chen melirik Zheng Tao. Jangan membuat masalah, Tuan memanggilmu. Zheng Tao menarik telinganya. Ayo pergi. Ye Chen menepuk pantatnya dan bangkit. Karena dia berakting, dia secara alami ingin menampilkan set lengkap. Nifeng juga bangun. Tunggu aku. Zheng Tao mengikuti, melirik Nifeng, dan kemudian menatap tubuh Ye Chen. Aku bahkan tidak tahu kamu begitu kuat. Apakah ada keinginan untuk memegang paha? Ye Chen berkata dengan santai. Zheng Tao menyeringai, dan menyuap Ye Chen dengan tas penyimpanan ke dalam pelukan Ye Chen, yang berisi 1000 batu spiritual. Di masa depan, saya ingin meminta saudara Li untuk menjaganya. Titik petik 2. Ye Chen tidak akan menolak, tidak peduli seberapa kecil nyamuknya masih berdaging. Kebanyakan orang menatap Ye Chen dan menunjuk. Pertempuran hari ini di Feng Yuntai. Masih panas dibahas. Ye Chen langsung mengabaikan ini. Jika seluruh catatan Ye Chen diucapkan, Raja Suci akan menangis. Pikir Nifeng. Mereka naik puncak Zisu. Penguasa puncak adalah seorang semi bijak, dan ada 3000 murid di bawah sekolahnya. Kembalinya Ye Chen adalah pemandangan menarik semua yang ada di puncak, banyak yang memeluk pahanya seperti Zheng Tao yang menawarkan hartani. Ye Chen sangat menyambut dan menerima semuanya apa adanya. Bagaimanapun, itu tidak akan bertahan lama. Ketika sampai di aula utama, seorang pria tua berjubah ungu sudah menunggu, itu adalah pemilik puncak Zisu. Ye Chen, melihat lelaki tua berpakaian ungu ini, karena dia juga berpartisipasi dalam pengepungannya selama penguburan laut dan penyeberangan langit berbintang, tetapi setiap kali dia sangat malu. Kanger, kamu benar-benar mengejutkanku, sebagai seorang guru. Zizu menepuk pundak Ye Chen dengan keras. Isu, dalam keadaan hati yang baik, dia memberikan tas penyimpanan ke Ye Chen, yang berisi banyak hal baik. Terima kasih Tuan. Tuan, Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan memandang Tuan Zizu dengan ragu. Kamu selalu tahu kami apa tujuan dari pedang dari sekte pedang besar itu. Aku tidak tahu. Zizu yang asli mengelus janggutnya dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah rahasia besar sekte pedang Luo Agung, dan hanya sedikit orang di sekte yang mengetahuinya. Saya belum mencapai level itu. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, Putra Dewa Daluo tahu kemana arah pedang-pedang itu, tetapi ingatan Putra Dewa Daluo dibatasi, dan itu adalah batasan yang ditetapkan oleh Biksu Raja Suci. Tuan, apa yang disebut turnamen besar pedang sekte, bagaimana peraturan mainnya? Titik. Zizu tersenyum santai. 3 hari kemudian, akan ada tangga setinggi 999 lantai. Akan ada batasan pada setiap tangga, jika hanya satu orang yang mencapai akhir, dia pantas menjadi putra dewa. Ye Chen tersenyum, itu cara menghemat waktu yang terbuang dalam pertarungan. Pergi. Tuan Zizu menepuk bahu Ye Chen lagi. Murid pensiun. Ye Chen membungkukkan tangannya, dan aktingnya penuh hormat. Zizu asli yang menonton senang dan tersenyum, jika dia tahu itu Ye Chen mungkin dia akan muntah darah. Ye Chen menuju ke kediaman Nifeng. Area latihan Nifeng adalah hutan bambu ungu, yang sangat sunyi, yang sangat cocok dengan temperamen Nifeng. Tentu saja, di hutan bambu ungu ini, ada juga seorang wanita cantik berpakaian putih, dia bagaikan peri 9 hari. Dalam ingatan Li Kang, ada wanita berpakaian putih bernama Ling Xuan, yang juga merupakan murid Zisu Feng. Menarik, Ye Chen tersenyum, dan langsung mengerti. Melihat kedatangan Ye Chen, Nifeng berdiri, jarang menunjukkan senyuman. Ling Xuan juga bangkit, seperti Nifeng, tetapi kekaguman di matanya yang indah tidak dapat disembunyikan. Aku tidak mengganggu kalian kan? Ye Chen tersenyum menyeringai. Jangan mengolok-olok. Nifeng terbatuk, dan ekspresi Ling Xuan menjadi sedikit tidak wajar. Ye Chen menyeringai, dan mengeluarkan tas penyimpanan dan memberikannya ke Ling Xuan, yang berisi banyak kebutuhan kultivasi. Ini, Ling Xuan tertegun, terutama karena banyaknya tas penyimpanan yang sedikit menakutkan. Simpan saja untukmu. Nifeng tersenyum. Ini terlalu banyak. Kakak ipar tak perlu menganggapku seperti orang luar. Ye Chen menyeringai. Kakak ipar, oke, lakukan bisnis. Ye Chen membatasi hutan bambu dengan formasi. Nifeng langsung paham yang akan dilakukan Ye Chen. Dia langsung duduk bersila,
lalu tidak lupa menghadap Ling Xuan, tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk juga. Ling Xuan tertegun, tapi masih duduk. Ye Chen telah mengorbankan api peri dan guntur langit dan menyelimuti keduanya. Ling Xuan tidak tenang lagi. Dia telah bersama Li Kang begitu lama, dan dia tidak tahu bahwa dia menyembunyikan api abadi dan guntur langit. Stabilkan pikiran Anda. Ye Chen sedikit tersenyum, sumber ekaristi juga dikorbankan dan dituangkan ke dalam keduanya. Mereka menggunakan cara yang hebat untuk membersihkan darah mereka dan menstabilkan dao latihan lama mereka. Sungguh garis keturunan yang luar biasa. Ling Xuan terkejut. Setelah menerima pikirannya, dia dan Ni Feng memejamkan mata. Dan menyilangkan lutut, darah mereka dihaluskan, kemudian mereka semua maju ke tingkat pertama dengan duduk bersila. Bagi mereka, ini peluang yang baik. Sambil tersenyum lagi, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari hutan Zizu. Ye Chen berjalan ke puncak Zizu, menghadap ke negeri ajaib. Di malam hari, semuanya hening. Saat dia melihat, Ye Chen mengerutkan kening, mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan melihat ke kedalaman Daluo Jianzong. Di sana, lampu peri beterbangan, awan dan kabut, ada sosok ilusi mengambang, dengan pakaian putih dan rambut putih, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Pakaian putih ilusi dan rambut putih bergoyang tanpa angin, seperti mimpi. Orang ilusi itu sangat aneh, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan terlihat seperti sosok, tetapi lebih seperti pedang. Maksud pedang Dewa Pedang. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, memperbaiki matanya lagi, dan orang berpakaian putih dan berambut putih ilusi itu pergi. Ye Chen mengerutkan kening, dapat melarikan diri dari mata peri yang mengintip. Orang ilusi bukanlah keberadaan nyata, tetapi penampilan konsepsi artistik, dan yang dapat dia pikirkan hanyalah niat pedang dari Dewa Pedang. Tanpa sadar, Ye Chen memindahkan langkahnya dan langsung menuju ke sana. Namun, setelah melangkah keluar, dia berhenti lagi. Itu di kedalaman Daluo Jianzong. Setelah ditemukan oleh Saint King, dia pasti akan mendapat banyak masalah. Tunggu 3 hari lagi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan kegembiraannya. Dia sangat yakin bahwa niat pedang Dewa Pedang itu bijaksana. Selama Dewa Pedang memiliki niat pedang dan sedikit kebijaksanaan, dia pasti akan menemukan Dewa Pedang melalui itu. Selama dia menemukan Dewa Pedang, dia dapat menemukan Kunlun Su. Jika dia menemukan Kunlun Su, Dacu dapat diselamatkan. 3 hari telah berlalu. Ye Chen tidak pernah meninggalkan puncak Zizu. Dia menyadari jalan kekacauan. Hari ini adalah hari yang penting, hari ketika Daluo Jianzong memilih putra dewa. Saat ini, di tanah, ada lautan manusia, dan ada juga orang dari segala penjuru. Menurutmu siapa yang mampu mengalahkan para pahlawan dan menjadi putra dewa? Kakak senior Xiang dari Tianjian Feng yang pasti. Seseorang mengeluh, terakhir kali dia berjuang untuk anak dewa, dia hanya kalah tipu muslihat dari anak Daluo. Tidak ada yang bisa menandingi garis keturunannya yang mendominasi. Itu sulit dikatakan. Saudara Zili di puncak pedang bumi juga bukanlah seorang vegetarian. Saya pikir itu adalah kakak senior Zitian dari Ren Jianfeng. Di pintu masuk, Zizu telah membawa murid-murid Zizu Feng. Bisa dikatakan perkasa, Ye Chen ada di tengah orang banyak. Saya terkejut, satu alam surga dapat menyapu 3 alam kaisar dengan satu telapak tangan, bukan? Melihat nafasnya, dia tidak lagi berada di alam surga. Dalam 3 hari terakhir, Tuan Zizu pasti telah menghancurkan banyak pil untuk membantunya menerobos ke alam kaisar. Dalam diskusi, Ye Chen, Ni Feng, dan Ling Xuan telah duduk satu demi satu, mengabaikan tatapan kuartet. Adapun tingkat kultivasinya, telah berubah dari alam surga, menjadi alam kekaisaran. Jika tidak, jika kultivasi alam surga saja mengambil posisi anak dewa, itu akan menjadi keributan yang tidak perlu. Saudara muda Ye, satu-satunya pria yang dapat menimbulkan ancaman bagimu adalah Xiang dari Tianjian Feng, Kaca Ungu Erjian Feng, dan Zitian dari Renjian Feng. Ni Feng berkata, mereka bertiga. Garis keturunan yang sombong. Aku tahu semua ini. Ye Chen tersenyum. Aku lupa ini. Ni Feng terbatuk kering, lupa bahwa Ye Chen telah mencari ingatan Li Kang. Langit ungu ada di sini. Ling Xuan berbisik saat keduanya sedang mentransmisikan. Xuan Mizenbo. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Itu adalah rambut ungu, kultivasinya puncak alam kaisar, hanya diperlukan satu langkah untuk maju ke Kuasi Sage. Zili juga ada di sini. Ni Feng berkata dengan lemah. Tubuh sejati api bumi. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan. Zitian dan Zili turun. Tempat duduknya masih menghadap ke utara dan selatan. Mereka berjauhan. Mereka tidak lupa saling memandang, saling provokatif. Zitian dan Zili mengerutkan kening, dan mereka melihat ke satu sisi satu demi satu, ada ketakutan di mata mereka. 9 Yin Juemai. Ye Chen tersenyum lagi, menatap Xiang yang datang dari udara dengan penuh minat.
Nafas Xiang ini sedikit lebih bertenaga. Xiang menatap Zitian dan Zili di kedua sisi dengan tatapan lucu. Berkelahi denganku, kalian belum layak. Ketiga orang itu datang pemandangan langsung memanas. Terutama banyak wanita, seperti idiot. Semua murid tiba, dan kemudian kelas berat, penguasa pedang sekte Daluo dan banyak tetua juga tiba. Ye Chen hatinya tidak bisa membantu tetapi menamparkan lidahnya, ada 18 orang suci di Daluo Jianzong, dan tidak kurang dari 200 orang suci semu. Barisan seperti itu mengejutkan, tapi, tidak melihat Raja Suci Daluo Jianzong, kebanyakan orang di level itu tidak akan datang. Diam, seorang tetua kulit putih telah naik ke platform, dengan ekspresi serius. Dia adalah seorang biksu bijak dengan 8 tingkat di alam suci. Ye Chen belum pernah melihatnya. Para murid yang berpartisipasi dalam seleksi, pergi ke surga. Kata-kata orang suci berbaju putih itu halus dan agung. Ayo pergi, murid di segala arah bangkit. Xiang, Zitian dan Zili juga bangkit, memandang dengan jijik pada para murid yang saling berebut. Apakah kalian berdua pergi? Ye Chen berdiri di kursinya, tetapi Ni Feng dan Ling Xuan tidak bangun. Bagus untuk ditonton. Ni Feng dan Ling Xuan tertawa. Juga, Kanger, jangan kecewakan aku sebagai seorang guru. Sebelum pergi, Master Zizu tidak lupa mengelus jenggotnya. Apakah itu Li Kang? Ye Chen berjalan ke bawah dan menarik perhatian. Saya tidak pernah berpikir bahwa Zizu Feng memiliki murid yang berbakat. Sementara beberapa orang berbicara, banyak murid telah memulai jalan menuju surga, bergegas ke langit. Itu tidak sulit. Banyak murid terkejut. Selusin lantai pertama berjalan dengan sangat mudah, dan pada dasarnya tidak ada tekanan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Seorang murid telah menghancurkan batu giok dan meninggalkan langit. Begitu seseorang pergi, reaksi berantai terbentuk. Potongan-potongan murid pergi dari tangga surgawi. Ketiga sosok itu bisa dikatakan berjalan beriringan, dengan langkah, tanpa tekanan apapun, lurus ke atas selangkah demi selangkah, tak perlu dikatakan, itu adalah Xiang dan yang lainnya. Sangat kuat, murid-murid yang sedang beristirahat di tangga memandang ke belakang ketiganya dengan kaget. Tidak ada tekanan sama sekali. Jadi, bagaimanapun juga kita hanyalah pupuk bawang. Seseorang menggelengkan kepalanya diam-diam. Titik petik 2. Mendengarkan keterkejutan di sepanjang jalan dan merasakan sepasang mata kagum, mereka hanya tertawa dan saling memandang penuh provokatif di antara ketiganya. Kamu pikir, siapa yang akan sampai puncak tabga? Banyak orang suci membelai janggut mereka, tidak peduli siapa itu, tidak lebih baik dari putra Daluo. Ketika datang ke putra Daluo, apakah itu penguasa sekte pedang atau orang suci atau sok? Ekspresi sesepuh suci menjadi dingin untuk itu, dan putra dewa yang mencoba yang terbaik untuk dilatih, dia telah mati. Brengsek, saat semua orang berbicara, ada suara seru dari bawah. Mendengar kata-kata itu, semuanya melihat ke arah langit. Di atas, ada satu orang berjalan cepat, itu berlari ke atas, seolah-olah langsung mengabaikan tekanan langit. Orang itu, Ye Chen, yang menjadi Li Kang. Dia menggelengkan kepalanya sepanjang jalan, dan mengusir sekelompok murid. Dia berjalan ke lantai 500 dalam satu tarikan nafas tanpa berhenti. Apa itu muridku? Reality Zizu menatap Tianlu dengan bingung. Itu terlalu mengejutkan. Setelah ini, bawa Li Kang itu menemuiku. Master pedang Daluo membuat suara samar, menyipitkan mata ke arah Ye Chen, dengan makna yang dalam. Ledakan, 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 itu suara langkah Ye Chen. Setiap langkah mantap dan kuat, dan ekspresinya tenang, tanpa tekanan apapun. Apa, Zili dan Zitian, yang berada di lantai 600, juga menoleh ke belakang, ekspresi mereka penuh keterkejutan. Sambil membandingkan tingkat kultivasi mereka dan kultivasi Li Kang. Menarik, saya pikir hanya Zili dan Zitian yang bisa bertarung dengannya, ternyata ada kuda hitam lainnya, yang membuatnya bersemangat. Melirik Zili dan Zitian di sampingnya, lalu tiba-tiba mengangkat kakinya, mempercepat langkahnya, dan berjalan puluhan lapis dalam satu tarikan napas. Aku menunggu kalian di atas, ucap Xiang sambil melangkah. Merekanku, Zili dan Zitian mendengus dingin, mengejar Xiang dengan main-main. Di satu sisi, mereka ingin meninggalkan Ye Chen jauh. Melihat ini, Ye Chen tersenyum santai, melangkah dengan tenang dan santai. Ledakan di jalan surgawi berdering lagi, dan seluruh jalan surgawi bergetar. Karena kuda hitam Ye Chen, Xiang di garis depan bisa mencapai lantai 800. Di belakangnya adalah Zili dan Zitian, dan Ye Chen yang baru saja memasuki lantai 700. Adapun Ye Chen, melihat ke lantai 600. Akhirnya, 7 atau 8 murid itu menyerah, mundur dari tangga surgawi sekarang, hanya ada Xiang, Zili, Zitian dan Ye Chen di jalan menuju surga. Mungkin yang terkuat adalah Xiang, suara diskusi di bawah berlanjut satu demi satu. Yang paling mengejutkan saya adalah Li Kang. Dia hanya tingkat pertama dari alam kaisar,
dan Xiang serta yang lainnya 8 alam kecil di atas Likang. Xiang telah mencapai lantai 900. Baru pada lantai 960 Xiang berhenti, paksaannya sudah sangat kuat, membuat wajahnya pucat, dan energi serta darahnya juga tertekan. Selama periode itu, Xiang tidak lupa untuk melihat ke bawah. Zili dan Zitian juga menginjakkan kaki berhenti di lantai 950. Kamu tertinggal jauh. Xiang tersenyum tipis, dan senyumnya bahkan lebih baik. Kau senang terlalu dini. Zili dan Zitian bersenandung dengan dingin. Ya Tuhan, Likang juga ada di lantai 900, itu suara seruan diskusi para penonton di bawah. Mereka bertiga melihat ke bawah, Ye Chen telah mencapai lantai ke-900. Bagaimana ini mungkin? Zili dan Zitian terkejut. Mengapa? Lelah. Saat berbicara, Ye Chen sudah naik ke lantai 950, melirik Zili dan Zitian dari sisi ke sisi, lalu dia mengeluarkan labu anggur dan menuangkannya dengan keras. Jika lelah, istirahatlah, aku akan mengejar si idiot Xiang untukmu. Ye Chen menepuk pundak mereka berdua, dan melangkah langsung ke lantai 951, mengangkat kakinya sepenuhnya. Melihat ini, Zili dan Zitian mengertakkan gigi sambil mengangkat telapak kaki mereka. Mereka juga memiliki kesombongan dan kebanggaan sendiri. Ye Chen melangkah, Zili dan Zitian memuntahkan darah sepanjang jalan, tetapi mereka masih mengejar, seperti orang gila. Xiang pun mengertakkan gigi, mengerahkan darahnya secara paksa, dan mengambil langkah. Di lantai 990, Xiang berhenti, menyemburkan darah. Zili dan Zitian juga berhenti di lantai 975. Tentu saja Tianlu tidak berhenti gemetar, karena masih ada orang yang berjalan, itu Ye Chen, yang melangkah ke lantai 980. Semua orang berdiri pada saat yang sama, menatap Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Ketika Xiang muntah darah, Ye Chen tidak berhenti, dan melangkah ke lantai 980. Lantai 982, lantai 983, lantai 985, titik-titik, hingga, sejauh ini, orang-orang menatap langit dengan tak percaya. Ledakan, dia menginjakkan kaki di lantai 990. Bagaimana mungkin? Xiang terengah-engah dan menatap Ye Chen dengan takjub. Yang dia benci sebenarnya sejajar dengan dia di lantai yang sama. Apa yang kamu lihat? Ye Chen melirik Xiang, mengangkat kaki menginjak lantai 991. Aku tidak percaya. Xiang meraung, vitalitasnya meningkat, dan dia melangkah. Ye Chen melangkah keluar, dan dari lantai 992 langsung menuju ke lantai 995. Matanya lurus ke bawah, betapa tirani tekanannya. Ah, Xiang meraung, dan seperti Ye Chen, dia melangkah keluar dari lantai 993. Sebelum telapak kakinya jatuh, Ye Chen menginjak lantai 996, diikuti oleh lantai 97. 98, kemudian 99 lantai. Dan langsung pergi ke platform cloud di ujung. Engah. Xiang menyemprotkan darah hampir jatuh dari tangga. Kenyataan ini pahit. Dia berpikir bahwa dia adalah orang pertama yang sampai pada akhirnya, impian itu tumbang. Engah. Zili dan Zitian juga menyemburkan darah. Tiba-tiba menjadi sangat sunyi, pada saat ini, semua orang melihat ke platform awan. Ye Chen duduk santai di sana, sambil minum, dan mengagumi pemandangan indah dan Luo Jianzong, seperti tidak ada apa-apa, semuanya seperti bermain. Buka, apa ini mimpi? Zhen Zizu terkejut. Dia menatap Tianlu, murid pertama yang mendaki Tianlu sebenarnya adalah muridnya. Nifeng dan Ling Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini melebihi dari putra Daluo sebelumnya. Sekelompok orang suci menghela nafas. Penguasa sekte pedang Luo besar menyipitkan matanya, benar-benar mengejutkanku, putra ini pasti menyembunyikan banyak rahasia. Ledakan, dalam gelombang laut yang mengejutkan di bawah, Xiang di sisi lain telah bergegas ke ujung langit dan melangkah ke platform awan. Karena alasan ini, Xiang luka parah, dia menyemburkan seteguk darah, terhuyung-huyung, akibat terlalu terburu-buru. Ye Chen melirik Xiang, masih minum dengan santai. Merasa diabaikan, Xiang marah, vitalitas agung dan darah melonjak keluar, seluruh tubuh mekar dengan es ke seluruh platform. Banyak orang suci di bawah mengerutkan kening, karena ujian jalan menuju langit belum berakhir, dan tempat di ujung jalan bukanlah platform pertempuran untuk duel. Langkah Xiang kali ini melanggar aturan. Jangan ikut campur. Sebelum orang suci berpakaian putih itu bisa menghentikannya, penguasa pedang sekte Luo Agung berbicara. Membunuh. Xiang meraung, dia menamparkan Ye Chen dengan telapak tangan. Ye Chen mencibir, tiba-tiba bangkit, meninju kekosongan. Xiang di puncak alam kaisar ditendang kembali dengan pukulan oleh Ye Chen. Ketika dia menghentikan sosoknya, darah menyembur.
Penonton terkejut. Kekuatan mendominasi Ye Chen jauh melebihi harapan mereka. Mata Xiang merah karena darah, dan wajahnya mengerikan. Dia mengorbankan pedang pembunuh. Ye Chen mendengus dingin, dan pedang dewa di tangannya, menebas ke arah Xiang. Adegan pertempuran antara keduanya sangat luas. Semua orang mengangkat kepala, menatap platform cloud dengan mata berbinar. Di lantai-lantai 990, Zili dan Xian. Keduanya menatap pertempuran di atas, dan mencibir. Mereka memiliki perhitungan yang sama di hati mereka, memancing di air keruh. Keduanya membuat perhitungan yang salah, karena Xiang, kurang dari 10 gerakan, diterbangkan keluar jauh dari platform awan. Ye Chen telah melewati kesengsaraan dan menghancurkan dua alam kecil berturut-turut, kekuatan tempurnya telah lama berubah. Jika Ye Chen tidak menahan diri tak perlu 10 putaran untuk mengalahkannya. Ini dikalahkan, keheningan panjang dipecahkan oleh kata-kata seseorang. 10 gerakan, kakak senior Xiang di puncak alam kaisar. Kalau begitu Li Kang juga melawan langit. Kekuatan tempur seperti itu tidak lagi berada di bawah divisi. Zizu terasa kering dan pusing lagi, tampilan kekuatan tempur Ye Chen telah jauh menyegarkan garis bawahnya dari keterkejutan. Sebagai Master Li Kang, dia tidak pernah menyangka akan ada murid seperti itu. Putra, kamu sepertinya tidak terkejut. Ling Xuan melirik Ni Feng. Rekornya sudah menjadi mitos. Ni Feng sedikit tersenyum. 18 orang bijak dari Daluo Jianzong menarik napas dalam-dalam, dan dengan keterkejutan. Rekornya jauh lebih baik daripada mantan putra Dewa Daluo. Tuan Sekte Pedang Daluo membelai janggutnya, kehilangan seorang putra Daluo, tetapi dia keluar dengan yang lebih sombong. Ye Chen di ujung langit lagi duduk. Sambil minum, Ye Chen memandang Zitian dengan penuh minat. Dua saudara, apakah kamu cukup istirahat? Setelah mendengar ini, keduanya bersenandung dengan dingin, mengembunkan energi dan darah, dan bergegas ke platform awan di ujung langit dalam satu tarikan napas. Membunuh. Naik ke platform cloud, keduanya langsung mengorbankan pedang menyerang Ye Chen. Ye Chen mencibir, bertarung. 2 lawan 1, Ye Chen masih sangat mendominasi. Keterampilan yang dia gunakan hanyalah ilmu pedang dari Sekte Daluo Xianzong. Darah ada di seluruh langit. Saya tidak tahu kapan saya melihat dua sosok berdarah jatuh di platform cloud, itu adalah Zili dan Zitian. Di ujung langit, hanya tersisa punggung yang tinggi dan lurus, seperti putaran matahari yang terik. Iya, apakah itu pergi ke langit atau duel Yuntai, dia adalah putra dewa yang memang pantas. Bagus, teriakan itu seperti gelombang laut, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, tidak perlu memilih lagi, Li Kang pantas mendapatkan namanya sebagai putra dewa, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan muntah darah di tempat ketika dia mengetahui kebenaran Ye Chen, identitas. Raungan dan raungan ketiga orang yang dikalahkan Ye Chen. Dia kalah dalam pertempuran di masa lalu, tapi kali ini dia kalah lagi. Li Kang, maju untuk mengambil pesanan. Master Pedang Agung Luo Jianzong bangkit, dan kata-kata agung bergema di seluruh tempat, membuat para hadirin langsung khusyuk. Ye Chen meremas rambutnya dengan dingin, selangkah demi selangkah ke tangga batu. Master Sage dari Sekte Pedang Besar telah mengeluarkan hadiah tas penyimpanan, berisi 10 juta batu spiritual, serta banyak gulungan rahasia, ramuan, dan keabadian. Terima Tuan. Ye Chen tidak akan sopan, tidak menginginkannya untuk apa-apa, tetapi token anak dewa membuatnya sangat terkejut. Itu terbuat dari emas abadi khusus. Chaos God Cauldron seharusnya sangat menyukainya. Haruskah menggunakan token ini untuk berkeliaran di sekitar wilayah bintang biduk? Ye Chen berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dengan identitas baru yang tinggi, Li Kang tetap tinggal, yang lain akan kembali secara terpisah. Kata-kata penguasa Sekte Pedang Luo Agung masih ilusi. Sebelum pergi, mereka melihat Ye Chen dengan kagum. Ini mungkin upacara paling menarik yang pernah mereka lihat. Hanya Ye Chen dan 18 orang suci termasuk guru Sage dari Sekte Pedang Daluo yang tersisa di tempat. Ye Chen masih berdiri di tempat, bertindak dengan hormat. Daluo Sword Sexane Master, masing-masing dari mereka menatap Ye Chen. Ye Chen menatap tidak wajar, karena evolusi Zhou Tian untuk menutupi kesempatan, jika tidak dia akan terlihat sekilas, dan 18 orang suci juga akan memuntahkan darah. Mengapa kamu memiliki kekuatan tempur yang begitu kejam? Master Sage dari Sekte Pedang Daluo berbicara lebih dulu, dan matanya menatap Ye Chen dalam-dalam. Ketika murid itu pergi berlatih, dia bertemu dengan seorang lelaki tua secara kebetulan, dan dia mewariskan teknik rahasiaku. Ye Chen dengan santai menanyakan alasannya. Senior dari tingkat Sein King. Kata Ye Chen segera, Raja Suci. Sebuah sinar melintas di mata 18 orang suci, betapa tirani Raja Suci itu, saya tidak tahu bahwa Li Kang sangat beruntung. Tidak heran, 18 orang tidak meragukan apa yang dikatakan Ye Chen. Tuan,
Aku mendengar bahwa orang yang telah ditabiskan sebagai putra dewa, Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai, kapan murid itu bisa menyadari niat pedang dari Dewa Pedang? Meninggalkanmu sendiri, berarti membuatmu merasakan roh pedang dari Dewa Pedang. Seorang suci tersenyum. Ini bagus. Ayo mulai. 18 orang suci memindahkan segel yang sama tanpa urutan tertentu. Tanah bergetar, dan ada cahaya perih yang terbang tanpa bisa dijelaskan. Sebuah gerbang cahaya tiba-tiba muncul. Tingginya 100 kaki dan luar biasa. Gerbang cahaya adalah sebuah saluran, ini hanya dapat dibuka dengan kehadiran 18 orang suci pada saat yang sama, tidak heran dia tidak dapat menemukannya sebelumnya. Gumam Ye Chen, untuk niat pedang Dewa Pedang, Daluo Jianzong itu disembunyikan sangat rahasia karena takut orang luar melihat, sangat berhati-hati menggunakan 18 segel suci untuk melarangnya. Pergi. Petik 2. Kamu hanya punya 3 hari, kata penguasa pedang Sekte Luo Agung. Terima kasih, Guru Suci. Ye Chen melangkah ke gerbang cahaya besar. Setelah Ye Chen masuk, gerbang cahaya. Ye Chen melangkah keluar dari gerbang cahaya. Dunia ini tidak besar, dengan radius hanya 100.000 meter. Ye Chen masuk, berdiri di depan dinding batu yang megah, dan sekilas melihat tanda pedang tercetak di dinding batu. Zeng, zeng, samar-samar, Ye Chen masih bisa mendengar suara pedang dewa, sederhana tetapi tercetak dengan niat pedang yang tak ada habisnya. Itu semacam Tao, niat pedang. Tanpa sadar ia mengangkat telapak tangannya, dan menyentuh bekas pedang itu. Pikirannya bergetar, dan dia langsung terseret ke dalam suasana misterius. Ye Chen melihat sekeliling dan langsung menyadari bahwa ini adalah bidang bintang. Dia melihat sosok ilusi, persis sama dengan sosok ilusi yang dia lihat di kedalaman Daluo Jianzong malam itu. Itu niat pedang bukan Dao, teringat Dong Huang Taixin. Ye Chen berbicara, suaranya pilu. Ye Chen melayang di langit berbintang dari konsepsi artistik. Sosok ilusi niat pedang itu. Tanpa suara, dia berdiri dengan tenang, menatap Ye Chen dengan sangat tenang. Sepasang sumur kuno tanpa ombak, sedikit tumpul, dengan kebingungan yang tak ada habisnya. Apakah kamu ingat Dong Huang Taixin? Ye Chen melangkah maju, menatap niat pedang Dewa Pedang tanpa menyipitkan mata. Tidak ada jawaban. Ye Chen membuka mata perih, dan melihat melalui niat pedang dari Dewa Pedang. Meskipun niat pedang itu memiliki kecerdasan, dia dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki ingatan tentang Dewa Pedang, apalagi Phoenix Timur. Ye Chen mengangkat tangannya, membuka kelima jarinya, dan menunjuk ke arah roh pedang. Teknik rahasia evolusi Zhou Tian segera berubah, dan Dewa Pedang harus disimpulkan melalui niat pedang. Dia masih menghitung. Tujuannya sangat sederhana, itu untuk menyebabkan Dewa Pedang. Dewa Pedang adalah puncak Kaisar Sun. Seseorang menggunakan teknik rahasia untuk memotongnya, dan selama Dewa Pedang menyadarinya, Ye Chen akan berhasil, dan Dewa Pedang kemungkinan besar akan turun ke wilayah bintang biduk. Dewa Pedang mengerutkan kening, ingin bergerak, tetapi dipenjara oleh Taik Sulong yang dikorbankan oleh Ye Chen. Zhou Tian Evolution. Ye Chen berteriak lagi, menggunakan Taoisme dan asal-usul sebagai fondasi untuk mendukung evolusi Zhou Tian. Dalam kegelapan, deduksinya melintas di langit berbintang yang luas. Dalam keadaan kesurupan, dia melihat sebuah benua, tak terbatas. Sesosok berdiri di atas gunung, dengan pakaian putih dan rambut putih. Dia hanya bisa melihat punggungnya, dia seperti makhluk abadi yang transenden. Dia adalah Dewa Pedang, evolusi Zhou Tian. Dewa Pedang berbisik, sepertinya bisa melihat langit berbintang luas yang disebut biduk melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang sedang mengintipnya, engah. Ye Chen memuntahkan darah di langit berbintang konsepsi artistik, dan menderita reaksi dahsyat. Dia melihat para dewa dan pedang dari surga, tetapi juga diserang oleh kengerian dalam kegelapan dan hampir mati. Dewa Pedang dan niat pedang melepaskan diri dari belenggu naga terlarang Taiksu, dan menghapus evolusi Zutian Ye Chen. Ye Chen, yang baru saja terluka, diserang balik lagi. Retak, Ye Chen secara paksa mengumpulkan tubuh suci, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Dewa Pedang dan niat pedang masih berdiri, menatap Ye Chen dengan tenang, matanya masih kusam dan bingung. Zeng, tapi setelah mendengar jeritan pedang, Ye Chen mengorbankan pedang Cixiao, momentumnya naik, dan darah melonjak, dan kemudian penglihatan kacau dibuka olehnya, dan bahkan jalan magis dibuka. Dia percaya bahwa evolusi Zutian telah menyebabkan Dewa Pedang, tetapi ini masih jauh dari cukup. Dewa Pedang Senior, aku tersinggung. Ye Chen melangkah keluar tiba-tiba, mengangkat pedang untuk memotong cahaya pedang ahli. Ekspresi niat pedang Dewa Pedang tenang, dengan lembut mengangkat lengannya, membawa niat pedang dewa, dan menghancurkan pedang besar Ye Chen dalam satu pukulan. Ye Chen, yang mundur, menyusut 1 inci untuk membunuh, pedang dengan kekuatan menusuk yang akan menghancurkan orang sampai mati, dengan caranya yang tak terkalahkan. Tentu saja,
ujung pedang dengan mudah dijepit oleh niat pedang Dewa Pedang. Vitalitas Ye Chen meningkat, asal ekaristi terjalin, diberkati di pedang Cixiao, tetapi dia tidak dapat menembus setengah titik tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatan. Niat pedang Dewa Pedang menjentikkan jarinya, Ye Chen terguncang, darah di tubuhnya berguling, menyemburkan darah lagi. Pertempuran dimulai secara instan. Di satu sisi, Dewa Pedang memiliki ekspresi niat pedang yang tenang, tetapi mengandung kendo tertinggi. Di satu sisi, semangat juang Ye Chen luar biasa, dan rahasia magis muncul tanpa henti. Ledakan, ledakan, di luar, Daluo Jianzong terkejut, siapapun itu, mereka semua, melihat ke kedalaman Daluo Jianzong. Suara gemuruh yang tak bisa dijelaskan membuat hati mereka bergetar. Bahkan Sekte Raja Pedang Luo besar yang mundur juga terkejut, tiba-tiba melangkah keluar dari istana bawah tanah. Ada apa? Di mana sensasinya? Di bawah langit, ada semua suara kejutan, dan para murid dengan basis kultivasi yang lemah terkejut hingga pucat. Bagaimana bisa ada fluktuasi yang begitu besar? Siapa yang dalam mood Dewa Pedang? Sekte Raja Pedang Daluo ada di sini, dan mendarat di atas tanah Feng Chan. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, memandang sage Lord of Sword Sect dari Daluo dan yang lainnya dengan cemberut. Leluhur tua, itu Li Kang dari puncak Zisu. Lord of Sword Sect of Great Luo buru-buru menjawab. Li Kang, Raja Suci Sekte Pedang Daluo sedikit mengernyit. Dia adalah putra Dewa Baru. Seolah mengetahui keraguan leluhur, seorang suci buru-buru menjelaskan. Putra Dewa yang baru, Sekte Raja Pedang Daluo mengangkat alisnya sedikit, di mana putra Daluo meninggal. Tuan Sekte Pedang Daluo, selusin atau lebih orang suci, dan lebih dari 200 kuasi bijak hadir semua menundukkan kepala mereka pada saat yang sama. Mati. Sekte Pedang Raja Suci Daluo tiba-tiba menjadi dingin, seluruh konferet Zen ditutupi dengan es dengan kecepatan yang terlihat oleh mata T, dan niat membunuh seberat gunung. Penguasa Sekte Pedang Daluo dengan pahit menjelaskan, seseorang bernama Ye Chen memenggal kepala putra Daluo. Apa yang kalian makan? Sekte Raja Pedang Luo besar sangat marah. Aku berdosa. Orang-orang yang hadir semuanya berjongkok di tanah, semuanya berkeringat dingin. Sekelompok sampah segera mengangkat tangannya, dan dia membuka jalan menuju dunia seni Dewa Pedang sendirian. Tetapi, sebelum dia masuk, lorong itu putus. Melihat itu, apakah itu Sword Sage King of Luo, atau orang suci dan orang bijak yang hadir, ekspresi mereka berubah pada saat yang sama, dan bagian itu pecah, membuktikan bahwa suasana hati Dewa Pedang telah berubah besar. Ledakan, semua warna pada saat perubahan, dua sosok muncul di Sutian secara diam-diam, satu adalah niat pedang ilusi, dan yang lainnya adalah seorang pemuda yang diselimuti cahaya kemasan. Mereka berjuang untuk dunia, tubuh suci kuno. Sage King of Sword Sect of Daluo terkejut, dan memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Ada kejutan di mata tuanya. Dia tidak tahu bahwa anak Dewa Daluo yang baru dipromosikan adalah sakramen kuno. Bagaimana bisa? Itu dia. Ye Chen sebelumnya telah menyimpulkan para Dewa Pedang Surgawi, sehingga mereka diserang balik. Memaksakan penampilan aslinya. Bagaimana dengan ini? Mereka sepertinya menemukan sesuatu. Pantas saja Li Kang yang kurang dikenal tiba-tiba menjadi begitu kuat, bahkan Xiang bukanlah lawan. Ternyata Ye Chen berpura-pura. Tuan Zizu hanya merasa pusing. Bagaimana situasinya? Tertipu. Semua orang langsung mengetahuinya, dan semua wajah langsung galak. Tunggu, ekspresi macam apa ini? Dengan penampilan aneh semua orang, Lord Sword Sect Sage King mengerutkan kening. Leluhur, dia adalah Ye Chen. Ye Chen yang mana? Ye Chen yang telah memotong putra Daluo. Lord of Sword Sect of Daluo menyeka keringat dingin. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah Li Kang yang masuk? Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Ye Chen datang berpura-pura menjadi Li Kang. Aku, Sekte Raja Pedang Luo tidak mampu berkata-kata, hampir menyemburkan seteguk darah. Ye Chen sudah menjadi manusia darah, tubuh suci yang kuat, dan dia juga hancur. Melihat roh pedang dari Dewa Pedang, itu tidak jauh lebih baik, pedangnya masih ada, tetapi niat pedangnya jauh lebih lemah. Apa yang akan dilakukan Ye Chen? Apakah kamu ingin menghancurkan niat pedang Dewa Pedang? Langit penuh kejutan, menyusup ke sini, dia terlalu berani. Turunkan dia. Raja Suci of Sword Sect of Luo mendengus seperti guntur kuno. Membunuh. Orang suci dan orang suci semu yang hadir terbangun dari keterkejutan dan bergegas ke langit. Ye Chen, aku akan menghukum dulu. Di sisi lain, Guru Sage dari Sekte Pedang Besar dan yang lainnya telah mengepung Sutian. Pedang bukan Dao, kamu masih ingat Dong Huang Taixin. Mengenai teguran Master Suci dari Sekte Pedang Daluo, Ye Chen tidak peduli tentang itu, masih mengayunkan pedang pembunuh, ada raungan yang mengejutkan di mulutnya. Mencari kematian, beberapa orang bijak dari Daluo Jianzong mengorbankan pedang pembunuh mereka satu demi satu, menebas ke arah Ye Chen.
Tiba-tiba, tubuh emas Ekaristi berlumuran darah, dan setiap tetesnya sangat menyilaukan. Ye Chen seperti orang gila, terlepas dari serangan di belakangnya, dia masih dengan gila-gilaan menyerang niat pedang Dewa Pedang. Niat pedang Dewa Pedang hampir menghilang, kesempatan ini adalah kesempatan langka baginya, jika menyerah akan sia-sia. Apakah dia akan membunuh Dewa Pedang dan niat pedang di depan satu Raja Suci Daluo Jianzong? Pedang bukan Dao, kamu masih ingat Dong Huang Taixin. Di bawah tatapan semua orang, niat pedang-pedang Ye Chen dengan potongan pedang hampir runtuh, kata-kata masih meraung di mulutnya, dan suaranya sedih. Panggil nama Dewa Pedang secara langsung, dan dihukum, semua bergegas menyerang Ye Chen. Ye Chen membakar asal-usul tubuh sakramental, dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Sosok ilusi Dewa Pedang, terpotong di tempat. Tapi, Ye Chen juga membayar harga yang menyakitkan. Dia dipenggal oleh banyak orang suci satu demi satu. Satu tangan terpotong, dan jurang darah di punggungnya sangat dalam, tulangnya terlihat. Brengsek, 18 orang suci dan lebih dari 200 orang suci semu, dengan wajah mengerikan, menyerbu dengan niat membunuh. Ye Chen, menyusut 1 inci dalam 1 langkah, menghindari banyak serangan, melompat keluar, seperti cahaya ilahi. Brengsek, sekte Raja Pedang Luo besar, mengejarnya. Di hadapan seorang Raja Suci, 18 orang suci, dan 2 wajah lebih dari 100 orang suci membuatnya membunuh niat pedang Dewa Pedang. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia seharusnya menembaknya lebih awal. Ledakan, ledakan, 4 arah bergetar seperti kerumunan orang berkumpul. Ketika saya melihat Great Luo Jianzong bertarung dalam pertempuran, ekspresinya tiba-tiba berubah. Satu Raja Suci, 18 orang suci, lebih dari 200 orang suci semu, dan hampir 1 juta biksu. Apa yang salah? Biksu yang datang kemudian melihat ke kejauhan dengan kaget. Saya mendengar bahwa Ye Chen terlibat dalam sekte pedang Daluo, dan dia membunuh niat pedang Dewa Pedang di depan sekte pedang Daluo. Di hadapan sekte pedang Daluo, maksud pedang Dewa Pedang, ada kejutan dari segala arah, dia bisa melarikan diri dari Daluo Jianzong. Ye Chen mungkin akan berlutut kali ini. Terlalu banyak orang yang menghela nafas. Apa kamu masih? Di tengah keterkejutannya, dia tiba-tiba mendengar jeritan berbintang yang bergetar dari sekte Raja Suci Pedang yang, telapak tangan dengan tekanan menghancurkan dunia menutupi 100.000 meter langit berbintang. Apakah ini kekuatan Raja Suci? Ye Chen memuntahkan darah, mengertakkan gigi dan bersikeras, tetapi masih ditekan oleh telapak tubuh suci tiba-tiba terbelah. Perbedaan kultivasi yang sangat jauh. Feng, 18 orang suci dari Daluo Jianzong dan lebih dari 200 orang suci semu dibunuh bersama, mengorbankan formasi besar, dan Ye Chen, yang masih melawan, dilarang di tempat, dan bahkan mana yang dipenjara. Jalan buntu, para biksu yang menyaksikan dari semua sisi tidak bisa membantu tetapi diam-diam berduka. Jalan buntu, suara Ye Chen serak, dan mata peri memproklamirkan diri. Dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu melanggar keagungan Daluo Jianzong, tidak ada penebusan untuk kematian. Di langit berbintang, kata-kata Raja Suci Daluo Jianzong agung dan dingin, dan dia memiliki pedang pembunuh di tangannya. Dia seperti raja tinggi yang ingin diperhatikan Ye Chen yang berkuasa berikutnya, untuk mempertahankan kekuatan Luo Jianzong. Daluo Jianzong, Ye Chen tersenyum sedih dan marah. Ini adalah orang biasa di 10.000 alam yang dia jaga. Ya Tuhan, di kuali Dewa Kekacauan, Duan Yu dan yang lainnya memiliki mata merah. Dewa Suci Pengadilan Surgawi, yang pernah berdiri di atas tulang darah untuk membela orang-orang biasa di dunia, sekarang diadili seperti orang berdosa. Saudara muda Ye, dalam siluet Daluo Jianzong seperti Wang Yang, Ni Feng memegang pedang pembunuh di tangannya dan ingin bergegas keluar, tetapi terhalang oleh cahaya peri di belakangnya. Itu adalah Ling Xuan, dan dia juga mengikuti. Buka kunci saya, Ni Feng memandang Ling Xuan dengan mata merah darah. Aku tidak bisa hanya melihatmu pergi dan mati. Ling Xuan menggigit giginya, bahkan mengetahui bahwa Ni Feng dan Ye Chen adalah saudara yang baik, tetapi dia tidak bisa membiarkan Ni Feng pergi. Akhir hidup, memotong. Ketika keduanya berbicara, ada suara agung dan sedingin es lainnya. Sage King of Sword Sake of Great Luo telah mengangkat pedang pembunuhnya, dan melintasi 1000 kaki, dia memotong pedang yang menghancurkan mangga dunia. Tentu saja, pada saat ini, cahaya langit turun langsung dari langit virtual halus dan mendarat di depan Ye Chen, berubah menjadi sosok kabur dengan pakaian putih dan rambut putih, seperti peri transenden. Klik, cahaya pedang yang dipotong oleh Raja Suci dari Sekte Pedang Besar berubah menjadi abu terbang sebelum menyentuh Ye Chen. Kemudian, paksaan yang membuat langit berbintang bergetar tiba-tiba muncul. Berpusat pada sosok kabur, riak menyebar tanpa batas, kemanapun ia lewat, apakah itu Raja Suci atau orang suci, atau kuasi Sage dan Kaisar, ditekan untuk berlutut di langit berbintang. Mitos surga ada di sini.
Di sana, cahaya peri menghilang, dan sesosok muncul di dunia. Pakaian putih tidak memprovokasi debu fana, rambut putih bergerak tanpa angin, mata tanpa gelombang dari sumur kuno, langit dan bumi. Dia benar-benar seperti yang abadi, seperti mitos jauh yang tidak ada di dunia. Tekanan yang bagu, ada pria yang begitu kuat di dunia ini. Orang suci lainnya, matanya dipenuhi kekaguman. Dewa Pedang, Sage King of Sword Sekte Daluo gemetar, tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa menghentikannya. Dewa Pedang, orang bijak dari Sekte Pedang Daluo, orang bijak semu, dan hampir 1 juta pembudidaya juga merasa pusing. Dia adalah Dewa Pedang Surga. Meskipun suara Biksu Luo Jianzong Agung kecil, seperti guntur kuno, itu mengguncang domain bintang biduk. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat mitos surga yang hidup. Terlalu banyak orang suci yang lebih tua menangis karena kegirangan. Xuan Luo, generasi muda, telah melihat Dewa Pedang. Di tengah kegembiraan, Raja bijak dari Sekte Pedang Daluo telah merangkak di tanah. Dalam kata-katanya, orang bijak dari Sekte Pedang Daluo, orang bijak semu, dan hampir 1 juta pembudidaya juga merangkak di tanah. Daluo Jianzong, aku telah melihat Dewa Pedang dari surga. Para pembudidaya tak berujung dari wilayah bintang biduk juga merangkak. Senior, aku menunggumu pada akhirnya. Ye Chen membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Dia adalah satu-satunya orang yang masih berdiri di sana. Ikuti aku. Dewa Pedang dengan samar berkata, menginjak langit berbintang, berjalan menuju bintang mati. Menyeka sudut mulutnya dengan darah, buru-buru mengikuti. Di belakangnya, para pembudidaya wilayah bintang biduk juga berdiri satu demi satu melihat kepergian Dewa Pedang dan Ye Chen. Saya ingin tahu tentang hubungan antara Ye Chen dan Dewa Pedang. Terlalu banyak orang semua menggaruk-garuk kepala. Bukan teman lama Dewa Pedang, kan? Seseorang ragu-ragu berkata, bagaimana mungkin? Mungkin adalah keturunan dari teman lama Dewa Pedang. Tebakan ini bisa diandalkan. Terlalu banyak biksu senior yang menyentuh dagu. Nenek moyang, di tengah diskusi, suara orang suci Daluo Jianzong dan orang suci semu terdengar. Mendengar kata-kata itu, semua orang memalingkan muka. Pada saat ini, dia sudah pucat, bahkan jika itu adalah biksu Raja Suci, tubuh lamanya tidak bisa berhenti gemetar. Bahkan seorang Raja Suci pun sangat ketakutan. Dewa Pedang tiba-tiba datang dan menyelamatkan Ye Chen. Siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa Ye Chen memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Dewa Pedang Surgawi. Jika Dewa Pedang menyalahkannya, Sekte Pedang Daluo akan langsung menjadi debu sejarah. Dibandingkan dengan mereka, Ni Feng dalam sosok itu bersemangat dan terkejut. Saya tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki kekuatan magis yang begitu besar untuk mengundang Dewa Pedang datang. Pergi dan minta ampun atas dosa. Raja Sage dari Sekte Pedang Daluo menyeka keringat dinginnya, dan diikuti lainnya berjalan langsung ke bintang kuno tempat Ye Chen dan Dewa Pedang pergi, berharap Dewa Pedang tidak akan menghukumnya. Belum lama ini, Daluo Jianzong ingin membunuh Ye Chen dan sekarang seperti domba kecil. Sambil berbicara, para biksu Sifang juga mengikuti. Di sini, Dewa Pedang telah melangkah ke bintang kuno yang mati dan naik ke puncak gunung. Ye Chen mengikuti dan pergi ke puncak gunung. Mata Dewa Pedang polos, tanpa keagungan Kaisar Sun. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Ye Chen. Cahaya peri meluap, membantu Ye Chen menyembuhkan luka di tubuhnya. Setelah hanya 3 napas sebelum dan sesudah, mata peri dilepaskan. Kamu adalah keturunan dari 6 jalan. Mitos pedang itu bertanya. Saat dia mengungkapkan kata-katanya, dia melirik cincin giok suancang di jari Ye Chen. Saya minta maaf, pengetahuan dangkal generasi muda, saya tidak tahu siapa 6 cara itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Di antara teman-temanku, aku hanya kalah sekali, dan dia adalah mitos sejati dari surga. Dewa Pedang memiliki ekspresi tenang, kata-katanya masih polos dan halus, dan dia akan menceritakan legenda kuno, penampilan yang sama, mata peri yang sama, cincin yang sama, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Wajah yang sama, mata peri yang sama, cincin yang sama. Bisik Ye Chen, aku juga dari ruang dan waktu masa depan. Apakah itu turun ke langit dan domain? Ye Chen bergumam, alisnya sedikit mengernyit, apakah orang-orang di 2 potret kuno itu 6 jalan? Mengapa mengundang saya ke domain biduk? Ye Chen mengeluarkan sebuah bungkusan, yang diberikan kepadanya oleh Dong Huang Taixin ketika dia meninggalkan Dacu. Dia menyulam 3 karakter, pedang dan dao, di atasnya. Dia dipanggil Dong Huang Taixin. Ye Chen mengulurkan bungkusan itu kepada Dewa Pedang. Sin, suasana hati Dewa Pedang berfluktuasi untuk pertama kalinya, dan tangan yang menerima bungkusan itu bergetar. Apa yang terjadi pada Dacu? Mengapa dia memutuskan kontak dengan surga dan domain? Dewa Pedang memegang bungkusnya dengan erat, dan suaranya menjadi serak. Mendengar kata-katanya, dia sudah mengetahui keberadaan Dacu sejak lama.
Iblis itu menyerang. Ye Chen tersenyum dari perubahan hidup, dan menjentikkan tangannya untuk menawarkan tirai air, yang dicap dengan gambar invasi iblis surgawi dan perlawanan dari Chu Yang Agung, yang semuanya berdarah. Melihat tirai air, ekspresinya berubah karena konsentrasi para dewa pedang. Gunung dan sungai besar, ditelan kegelapan, penuh darah, seperti neraka yang tak terbatas. 90 juta jiwa heroik dari Great Chu bertempur, dan 90 juta biksu dari gerbang Tianxuan berjuang untuk kematian mereka. Siluet orang jatuh dalam genangan darah, satu persatu, hidup mereka sekarat di dinding. Dalam mitos surga, tubuh abadi bergetar, dan air mata sudah berlinang. Saya tidak tahu bahwa 100 tahun yang lalu, Dacu berjuang dengan sangat keras untuk melawan invasi iblis. Zeng, pedang yang mengejutkan berdering melintasi langit, dan tekanan prestise menekan langit. Angin sepoi-sepoi datang, dan tirai air menghilang. Dewa pedang surga terdiam, berdiri seperti patung batu berukir di puncak gunung. Harus disesalkan bahwa dia gagal berdiri di depan mereka ketika orang-orang putus asa, generasi mitos, sedikit menertawakan diri sendiri. Ye Chen juga seperti patung batu, berdiri tegak di tengah angin dingin. Dewa pedang menatap Ye Chen. Pemuda inilah yang memimpin biksu Great Chu untuk menyerang, membantai seorang kaisar agung, dan menjaga gerbang surga untuk surga dan domain. Ye Chen tersenyum lelah dan mengeluarkan token. Itu adalah perintah pedang Dewi Kunlun dari Dong Huang Taixin. Para pendahulu harus tahu di mana Kunlun Su berada. Asal-usul Dacu telah dihancurkan. Hubungan antara Dacu dan surga dan domain telah terputus. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Lubang hitam luar angkasa. Jadi, kamu juga bisa kembali melalui lubang hitam spasial. Dewa pedang memandang Ye Chen dengan penuh harap. Aku tidak bisa kembali. Ye Chen menghela nafas. Saya telah mengalami kecelakaan di lubang hitam luar angkasa, dan saya hanya tahu arah umum. Arah umum sudah cukup. Dewa pedang menarik napas. Dacu, ini akan memakan waktu lama dan batas waktu 500 tahun. Generasi muda sangat percaya bahwa hari itu akan datang lebih cepat. Anak kecil, setelah 100 tahun kelelahan, kamu harus istirahat. Petik 2. Generasi muda masih harus mencari reinkarnasi Dacu, jadi junior tidak bisa berhenti. Ye Chen tersenyum, reinkarnasi Dacu rusak. Saya telah menemukan banyak dari mereka di sepanjang jalan, tetapi masih kurang banyak daripada 90 juta jiwa. Dengan cara ini, saya akan meninggalkan Taoisme saya. Dewa pedang menjentikkan tangannya, dan gumpalan asap biru terbang keluar dan berubah menjadi Jian Fei Dao lainnya, yang merupakan tubuh Tao. Terima kasih, senior. Ye Chen sangat terkejut. Memiliki Dewa pedang Dao bersamanya akan menyelamatkanmu dari banyak masalah.